Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video untuk UTS praktikum pada semester genap ini, yaitu mahasiswa membuat video wrap up tentang mini project. Yang pertama akan menjelaskan struktur programnya, yang kedua implementasi OOP dan inherence, yang ketiga implementasi exception handling, yang keempat implementasi generator, iterator, dan closures. Lalu yang kelima ada demo program. Saya akan running seluruh program yang sudah saya buat di mini project itu. Dan yang terakhir refleksi singkat. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur programnya dulu, yaitu menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular, sebuah package utama dengan tampilan struktur folder dan isi filenya. Nah, ini adalah mini project yang sudah saya buat, yaitu ada mini project karena kelas A yaitu smart home. Jadi di smart home ini mempunyai dua package, yaitu mempunyai package monitoring dan package sensor. Nah, di package monitoring ini terdapat sebuah modul, yaitu modul main, yaitu modul untuk memanggil fungsi dari sensor simulator untuk mencetak data suhu dan kelembapan yang ada di dalam rumah. Lalu di package sensor ini terdapat modul sensor simulator, yaitu modul untuk mensimulasikan data suhu dan kelembapan di dalam rumah menggunakan OOP. Lalu di sini terdapat sebuah file init.py, yaitu adalah file khusus dalam Python agar menandai bahwa sebuah folder ini adalah package Python. Jadi monitoring ini adalah sebuah package gitu. Makanya diberi sebuah file yang bernama file init. Begitu pula dengan package sensor terdapat file init, yaitu untuk menandai bahwa sebuah folder sensor ini adalah sebuah package. Lalu di sini ada package. Mengapa ada package? Ini adalah folder otomatis yang dibuat oleh Python saat menjalankan program. Jadi ini di sini di dalam monitoring dan di dalam sensor ini ada package karena tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba ada karena ya otomatis adanya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan implementasi OOP dan inherence, yang menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan objek-objek utama program. Di sini OOP-nya terdapat pada modul sensor simulator. OOP itu kan adalah cara menulis program yang menggunakan kelas dan objek. Jadi di sini terdapat karena terdapat dua buah kelas untuk pada program saya ini, yaitu kelas sensor, yaitu kelas untuk merepresentasikan sebuah sensor dengan nama, data, dan time ini adalah tanggal dan waktunya gitu. Terus selain kelas sensor kan saya juga ada classroom, yaitu kelas untuk merepresentasikan sebuah ruangan dengan data sensor dan historinya. Di sini ada history di classroom ini. Terus ini kan objek-objek utama program. Terus juga
menjelaskan atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Kelas dulu berarti. Di dua kelas ini ada sebuah atribut dan dan metode. Atribut serta metode. Ini atributnya yaitu ada nama, self nama ini pada kelas sensor. Terus selain itu juga ada atribut the time, now, untuk menentukan waktu, tanggal dan waktunya. Terus ada temperatur, self temperatur ini adalah suhu, dan self humidity itu adalah kelembapannya yang secara acak. Jadi di sini terdapat 4 atribut. Kemudian ada juga metode. Nah, metodenya itu get info. Get info ini adalah metode untuk mengembalikan info data sensor dalam format string. Jadi, tetapi di sini ada exception handlingnya. Oh, ini nanti. Jadi, pada metode ini terdapat exception handling dan dia akan mengembalikan info data sensor dalam format string. Ini dia ada waktunya jam, waktunya itu berapa, terus ada suhu juga, dan ada kelembapan. Kemudian di classroom ini adalah kelas untuk merepresentasikan sebuah ruangan dengan data sensor dan historinya. Nah, di classroom ini terdapat atribut nama dan atribut sensor, yaitu sensor yang langsung di instansi gitu. Terus ada juga list, yaitu untuk menyimpan riwayat datanya, data ruangan-ruangan yang akan dimasukkan pada saat di running gitu. Kemudian pada classroom ini terdapat juga metode seperti metode ini pada kelas sensor, yaitu get info. Dia akan memanggil ruangannya namanya apa menggunakan ini self name, lalu dia akan mengambil self sensor yang ada di sini di get info ini. Self sensor ini info pada sini, maksudnya dia akan data-data pada sensor ini ada apa aja gitu. Jadi dia akan mencetak suhu dan kelembapan ruangan yang ada di rumah. Kemudian inherence, tampilkan kode kelas beserta inherence-nya serta contoh instansi, objek, dan pemanggilan metode. Di sini pada program sensor simulator terdapat 2 inherence. Inherence itu adalah subkelas, yaitu turunan dari kelas-kelas induknya, yaitu ada kelas sensor kan dan kelas room. Jadi ada 2 inherence subkelasnya, ada kelas kitchen dan kelas bedroom. Apa saja atribut dan metodenya? Nah, di sini pada kelas kitchen dia akan mengambil super init name. Ini dia akan mengambil nama pada induknya, yaitu pada classroom, pada kelas induknya di classroom ini mengambil nama, dan dia
ada atribut cooking mode dia, apakah dia sedang masak gitu. Maka di sini ada mengatur suhu sesuai kondisi cooking mode. Ini dia. Lalu di sini ada metodenya, yaitu estimate cooking effect. Maksudnya itu pada saat memasak dia akan berbeda. Di sini saya merepresentasikan jika sedang memasak, maka suhu pada sensornya itu akan bertambah sebanyak 5. Kemudian terdapat value error ini. Kalau lebih dari 70, maka dia akan mengeluarkan error, yaitu kelembapan di dapur terlalu tinggi. Kemudian saat memasak, maka suhunya akan meningkat. Seperti yang di sini, dia akan meningkat sebanyak 5. Yang tadinya misalnya 24, maka dia akan suhunya 24, dia akan menjadi 29 saat dia memasak gitu, suhunya meningkat. Tetapi kalau tidak memasak, maka dia akan mencetak tidak ada aktivitas memasak gitu. Kemudian inherensi yang kedua, yaitu di kelas bedroom, dia mengambil induk dari room, dia mengambil namanya juga seperti yang di kelas kitchen tadi. Terus bedanya ini atributnya kan nama sama seperti yang ada di kitchen, tetapi pada kelas bedroom ini terdapat self status. Dia akan memberi tahu statusnya jika di sini ada value error. Jika suhunya di atas 30, maka suhu kamar terlalu tinggi untuk tidur, itu tidak cocok. Jadi tidak boleh di atas 30. Kemudian di kelas bedroom ini terdapat method, yaitu is ideal for sleep. Nah, ini status ini. Status ini untuk melihat apakah statusnya itu cocok. Kan suhu yang keluar pada masing-masing ruangan itu akan random. Jadi random. Tetapi pada khusus di bedroom, saya akan di sini di program ini saya membuatnya suhunya itu antara rentang 16 sampai 25. Nah, dia itu karena ini kan masih random juga. Jadi yang ideal untuk tidur itu hanya 16 sampai 25. Tetapi jika lebih dari 25, maka dia akan mencetak suhu kamar terlalu panas untuk tidur. Begitu juga pada kelembapannya. Jadi kelembapan pada saat tidur itu idealnya adalah 30, dalam rentang 30 sampai 50 gitu. Jadi kalau dia tidak dalam rentang 30 sampai 50, maka dia akan mencetak kelembapan tidak ideal untuk tidur dan akan meretrun kondisi kamar ideal jika rentangnya 30 sampai 50, ini untuk kelembapannya, dan suhunya di antara 16 sampai 25 gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab, ditunjukkan pada potongan kode. Penugasan lab exception handling yaitu terdapat pada lab ini, lab session 6, yaitu pada saat menambahkan inherence yang tadi saya jelaskan, yaitu subclass kitchen dan bedroom. Lalu exception handlingnya ini ada 3.
Ini dia. Yang pertama itu ada validasi input pengguna. Misalnya pengguna memasukkan opsi menu yang tidak tersedia. Di sini saya membuat exception handlingnya. Yang pertama itu pada modul main karena dia akan memilih menu. Nah, menunya itu terdapat di bagian sini. Menu utamanya untuk menjalankan program ada di sini. Menunya ada 8. Nah, jika try, ini nih untuk mencoba. Try ini adalah titik awal penanganan program. Jadi, pada saat memakai exception handling, maka programnya akan tetap berjalan walaupun error. Berjalannya itu tapi dia memberi sebuah pesan gitu kan. Nah, di sini pada pilihannya kan opsinya hanya antara 1 sampai 8. Tetapi jika dia memilih misalnya 9 gitu. Ini kan harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 gitu. Jika dia memilih 9, maka pilihannya tidak valid. Dia akan mengeluarkan sebuah pesan yaitu pilihan tidak valid, error gitu, tetapi kodenya tetap berjalan dengan exception yang ada di sini, except value error. Jadi continue nih. Jadi programnya tetap berjalan. Ini misalnya coba. Nih, pilihannya kan hanya 1 sampai 8. Jika memilih menu yang ke-9, tuh, maka dia menampilkan error, pilihan tidak valid, tetapi dia akan meminta lagi, programnya tetap berjalan gitu. Kemudian disuruh juga diperintahkan agar menambahkan implementasi yaitu data sensor, exception handling, data sensor yang tidak valid seperti nilai suhu di luar rentang 0 sampai 50 dan nilai kelembapannya di luar rentang 0 sampai 100. Di sini pada program saya terdapat exception handling yang kedua itu pada sensor simulator. Nah, di bagian ini, di bagian kelas sensor, dia akan mengecek pada get info ini. Nih, jika suhunya di rentang, dia akan mencetak value error jika tidak pada rentang 0 sampai 50. Begitu, ini suhunya. Nah, begitu juga pada kelembapannya. Dia akan mengeluarkan error, pesan error, kelembapan tidak valid jika di luar rentang 0 sampai 100. Kemudian exception handling yang ketiga yaitu ruangan tertentu tidak diizinkan memiliki suhu atau kelembapan tinggi. Misalnya dapur tidak boleh terlalu lembab dan kamar sebaiknya memiliki suhu di atas 30 derajat Celcius. Ini terdapat pada inheritance-nya yaitu class kitchen. Nah, di class kitchen ini dia exception handlingnya itu terdapat ini suhunya kalau di atas 70 itu terlalu tinggi sesuai dengan perintahnya. Tapi kalau dapur lembab, oh ini humidity, maaf. Jadi pada ini yang 70 ini ternyata ya kelembapannya di dapur tidak boleh terlalu tinggi, bukan suhunya gitu. Kemudian yang di kelas bedroom, roomnya ini value errornya itu terdapat di bagian sini. Ini dia. Jika suhu kamarnya tidak pada
16, di antara 16 atau 25, lebih dari 25 gitu, maka suhu kamarnya terlalu panas dan ini. Tetapi pada di sini juga saya membuat 30. Kenapa? Karena ada perintah yang di sini. Ini nih. Kamar sebaiknya tidak memiliki suhu di atas 30. Ini exception handlingnya. Kemudian yang ini saya membuat untuk metodenya agar pada rentang 16 sampai 25 saja. Karena suhu yang ideal itu untuk tidur 16 sampai 25. Saya membuatnya 16 sampai 25. Jadi kalau misalnya lebih dari 25 itu sebenarnya kurang ideal untuk tidur gitu. Kemudian yang keempat yaitu implementasi generator, iterator, dan closures. Generator, iterator, dan closure itu terdapat pada modul main. Yang pertama ada generator terlebih dahulu. Nah, generatornya yaitu ini, generator untuk menghasilkan data sensor setiap interval selama 300, yaitu 5 menit intervalnya, dan durasinya yaitu selama 1 jam. Ini adalah generatornya. Generator untuk apa? Generator untuk menampilkan riwayat ruangan, data ruangan gitu. Riwayat data ruangan selama 1 jam. Tetapi selama 1 jamnya itu 5 menit gitu. Maksudnya itu setiap 5 menit sekali dia akan membuat sebuah history, tetapi selama 1 jam. Jadi, nah di sini num iteration. Pada generator ini dia akan menghitung iteratornya gitu, berapa kali yang akan dikeluarkan. Nah, num iterator ini yaitu durasi dibagi interval, yaitu durasinya kan 1 jam itu ada 3.600 itu dibagi 300. Nah, 3.600 ini dibagi 300 hasilnya kan 12. Nah, jadi dia akan mengeluarkan sebanyak 12 kali untuk membuat history ini. History, temperatur, suhu, humidity, kelembapan, dan timestamp-nya itu yaitu waktu ini, tanggal dan waktunya itu kapan aja gitu. Terus yield sensor ini dia akan menghasilkan satu nilai tiap kali diminta, lalu dia tetapi menjeda eksekusinya lalu melanjutkan, ya seperti iterator, dia akan mengambil satu persatu nilainya, tetapi pada yang terakhir dia akan memanggil lagi gitu. Kemudian di sini iteratornya. Ini saya membuat iterator ini menggunakan bentuk generator karena agar bisa memakai yield, tidak memakai return. Karena yield ini bisa dilanjutkan dari posisi terakhir tanpa mengulang lagi dari awal. Jadi kan dia kan mengambil data satu persatu gitu generator ini. Tetapi dia akan melanjutkan saja
tidak mengulang dari awal. Makanya saya menggunakan fungsi iterator pakai generator. Ini adalah iteratornya, dia iterator yaitu iterator dari room history. Fungsinya apa iterator ini? Fungsinya yaitu untuk menampilkan ringkasan suhu dan kelembapan dari histori yang ada di sini, di generator sini, atasnya ini. Jadi terus dia membuat sebuah list terlebih dahulu, membuat list suhu dan membuat list kelembapan. Jadi pada list suhu ini pada saat di history dia akan membuat sebuah list, yaitu menambahkan suhu ke list di sini. Ini juga kelembapannya akan disimpan di sini. Terus barusan di print ini ringkasannya, yaitu maksimal temperaturnya suhunya berapa, minimal temperaturnya berapa, lalu ini rata-rata. Sum ini adalah penjumlahan dari suhunya, kemudian len ini untuk menghitung jumlah elemen yang ada dalam list temperatur ini ada berapa gitu kan. Jadi jumlah temperatur dibagi banyaknya elemen yang ada di list ini, kemudian maka akan dikeluarkan rata-ratanya. Begitu juga pada kelembapannya, dia akan menghitung maksimal, minimal, dan jumlah rata-rata pada iterator menampilkan ringkasan ruangan. Kemudian ada closure. Nah, closure-nya itu saya membuat sebuah di bagian sini. Closure-nya itu pada sebuah fungsi lambda. Ini di sini, di bagian sini. Nah, ini ada closure-nya itu pada lambda, yaitu menyimpan sebuah suhu. Karena closure itu adalah sebuah fungsi yang dapat mengingat dan mengakses variabel dari lingkungannya gitu. Jadi fungsi lambda ini akan mengakses variabel suhu, tetapi tetap bisa dipakai walau sudah keluar dari fungsi komparator ini. Nah, suhunya dari mana? Suhunya ini dari ini dia, dari variabel yang akan dimasukkan gitu. Jadi sudah ada generator, iterator, dan closure pada programnya. Kemudian demo program. Saya akan merunning seluruh yang ada di menu-menu ini. Di running. Yang pertama itu menambahkan ruangan pada smart home. Tambahkan ruangan, masukkan nama ruangan, misalnya masukkan dapur. Dia bertanya, apakah sedang memasak? Ya. Kemudian dia mencetak ruangan dapur berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambah ruangan lagi, yaitu ruangan kamar. Aktifkan mode tidur. Ya. Di sini ruangan kamar berhasil ditambahkan. Lalu saya akan membuat 3 ruangan di sini. Menambahkan ruangan lagi. Ruangannya ruang tamu. Nah, lalu
keluar tulisan ruang tamu berhasil ditambahkan. Setelah opsi 1 ini sudah, tambahkan ruangan, lalu ke opsi 2, tampilkan data ruangan. Di sini sudah terdapat data-data ruangan yang sudah tadi saya masukkan, yaitu ada ruangan dapur, kamar, dan ruang tamu. Di sini data-datanya ada waktu, suhu, dan kelembapan. Terus karena di dapur ini tadi dibuat suhunya meningkat saat memasak, karena saya memilih opsi yang memasak, jadi suhunya menjadi 41, yang tadinya suhunya 36, meningkat menjadi 41 karena meningkat 5. Kemudian ruang kamar ini kan tadi aktifkan mode tidur, jadi suhunya itu sesuai mode tidur yang dibuat, yaitu suhunya dia mengeluarkan suhu 18 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 41%. Ini waktu-waktunya pada tanggal 20 bulan 5 2025 jam 10:08 ini juga. Nah, kalau ruangan biasa, ruang tamu, ya dia hanya mencetak waktu, suhu, dan kelembapan. Dia tidak ada seperti yang khusus ruangan seperti dapur dan kamar ini. Kan ada, kalau di dapur ada suhu yang meningkat, terus di kamar ada kondisi kamar. Kemudian untuk yang ketiga, untuk opsi yang ketiga menampilkan riwayat data ruangan, maka ini sudah direkam. Mulai merekam riwayat untuk dapur, untuk kamar, dan untuk ruang tamu gitu. Pada 1 jam terakhir, intervalnya yaitu 5 menit. Riwayat data sudah tersimpan untuk dapur, untuk kamar juga sudah tersimpan, dan untuk ruang tamu juga sudah tersimpan. Kemudian pilih opsi yang ketiga. Ini dia. Ini adalah riwayat data ruangan yang tadi sudah dimasukkan. Ada riwayat dapur, yaitu sebanyak 12. Karena pada 1 jam dia akan membuat riwayat selama 1 jam dengan rentang 5 menit. Ini kan dari menit 9 ke menit 14 ke menit 19, 24, ini di dapur, terus begitu pula di kamar, ini riwayatnya, dan ini riwayat yang ada di ruang tamu. Kemudian opsi yang keempat, yaitu menampilkan ringkasan data ruangan. Ini ringkasan untuk dapur, suhu tertingginya ada, terendah, rata-rata, dan kelembapan tertinggi, kelembapan terendah, dan kelembapan rata-ratanya ini sudah tercatat semua di sini. Ini ringkasan dapur. Lalu ada ringkasan kamar juga, ini adalah ringkasan kamarnya, dan ini ringkasan ruang tamu. Kemudian pada opsi yang kelima, yaitu riwayat data menjadi file JSON. Karena saya membuat riwayat-riwayat ini menjadi file JSON agar mudah untuk dibacanya. Jadi riwayat yang seperti ini akan menjadi riwayat JSON. Ini akan disimpan terlebih dahulu di 5. Nah, masukkan nama file JSON yang akan disimpan. Ini yang sudah pernah saya simpan, yaitu riwayat 1 JSON. Saya akan membuat riwayat terbaru .json. Riwayat berhasil disimpan menjadi riwayat terbaru JSON. Ini dia riwayat terbarunya, bisa dibuka. Nah, diklik saja. Yang tadinya riwayatnya lurus ke samping saja gitu, ini menjadi ada indentasinya, jadi lebih mudah dibaca gitu.
Ini ada waktu, terus ada temperatur suhunya, dan ada humidity gambarannya. Ini histori dapur. Lalu, nah yang ini histori dari kamar. Dan yang terakhir ruang tamu. Kemudian, itu kan untuk menyimpan riwayat data jadi file JSON. Yang ke 6 ini keluar dulu coba. Nah, yang keenam yaitu membaca riwayat dari file JSON. Masukkan nama file yang akan dibaca, yaitu riwayat terbaru. Masukkan namanya JSON. Nah, di sini sudah terdapat riwayat-riwayatnya dalam bentuk JSON, tetapi hanya dibaca saja, gitu. Ada ruang tamu tadi, kamar, dan ini dapurnya. Setelah baca riwayat ini, pada menu opsi yang ketujuh, yaitu cari ruangan berdasarkan suhu yang tadi menggunakan fungsi lambda. Ruangan belum ada di monitor. Oh iya, karena tadi tuh keluar, jadi D-nya tadi sempat error. Jadi harus masukin satu dulu. Ngulang lagi. Masukkan nama ruangannya dapur. Ya. Terus ada opsi masukkan nama ruangan lagi karena tadi keluar saat melihat riwayat terbaru JSON tadi kan ini sempat banyak dulu gitu. Ini data ruangannya. Yang ketiga riwayat, ini riwayatnya. Nah, pada menu yang ketujuh untuk mencari ruangan berdasarkan suhu, yaitu pilih 7. Nah, barusan dia karena kalau belum dimasukkan ruangan, dia tidak akan keluar mode pencarian ruangan ini. Yang pertama, cari ruangan berdasarkan suhunya mau di atas suhu berapa atau di bawah. Di sini saya akan mencoba pilihan yang ke satu terlebih dahulu. Mencari suhu dengan rentang di atas 25. Nah, ini ada terdapat di dapur terdapat 4 data yang suhunya di atas 25. Ini dia. Dan di kamar terdapat 2 data yang suhunya di atas 25 dan 1 data di ruang tamu yang suhunya di atas 25. Kemudian pada cari ruangan dengan suhu di bawah gitu. Di bawah berapa? Misalnya pilih 2. Misalnya di bawah 20. Enggak, kalau masakan di bawah 30 saja. Di bawah 30 maka dia akan mengeluarkan data-data ruangan yang rentangnya di bawah 20. Oh, ini malah semua data. Coba kalau misalnya suhu yang di bawah 20. Nah, kalau yang di bawah 20 di dapur ini memiliki 5 data. Nih, di bawah 20 kan. Tapi di bawahnya itu maksudnya itu
kurang lebih sama dengan. Jadi kalau misalnya suhunya 20, dia akan dikeluarkan juga data-datanya. Ini di dapur ada 5, di kamar ada 6, dan di ruang tamu ada 8 data. Kemudian pada value error, untuk mencoba value error sesuai yang di lab session yang di sini, validasi input pengguna, misalnya pengguna memasukkan opsi menu yang tidak tersedia, yaitu seperti yang tadi awal, misalnya 9. Nah, pilihan tidak valid, itu error. Terus yang ke-8 adalah opsi untuk keluar. Jadi dia sudah keluar dari programnya. Jadi pada saat keluar dari program, maka dia akan mengulang lagi untuk menambah ruangan. Jadi yang data-data di sini tidak tersimpan gitu. Kemudian refleksi singkat. Hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Semuanya menantang, Bu. Semua menurut saya ya semuanya punya menantang semua, apalagi pada saat tadi itu kan ada yang error tetapi sudah dihapus. Ininya error, terus pada saat di running error, membuat kode error gitu ya, jadi error. Terus pada saat membuat semua program ini kan pasti walaupun jujur kan semuanya itu pasti bekerja sama dengan AI, Bu. Tetapi pasti AI-nya juga itu kan tidak seperti apa yang kita pinta gitu. Kita diskusikan dengan AI itu akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang saya mau gitu. Jadi pasti ada error-errornya, terus ada kode-kode yang bikin bingung juga, kan harus dipelajari dulu gitu. Terus tetapi pada saat membuat mini project ini, alhamdulillah saya sudah memahami memahami kode-kodenya, yaitu seperti ini kan, membuat kode yang tadinya itu kode manual biasa saja gitu. Maksudnya membuat kodenya itu tidak dalam OOP, menjadi OOP lebih terstruktur, menjadi dua modul gitu dalam 2 package yang berbeda. Terus bisa memanggil sebuah modul lain, kan modul sensor ini kan modul yang berisi fungsi-fungsi. Maksudnya itu tadinya fungsi-fungsi, terus menjadi kelas gitu kan dalam bentuk OOP. Itu bisa dipanggil ke main. Itu menurut saya keren sih. Terus habis itu ya semua dalam pengerjaan mini project ini jujur menantang banget, Bu. Apalagi yaitu saat menghadapi error, terus membuat video, terus saat mengerjakan lab session itu kan cuman dikasih waktu beberapa jam. Sebenarnya enggak beberapa jam kalau misalnya udah mengerjakan terlebih dahulu. Tetapi deadline-nya itu kan jam 12 malam.
Jadi kalau misalnya belum mencari atau membuat kode dari hari-hari sebelumnya, itu lumayan. Maksudnya tuh kayak dari pulang jam 5 itu kan Bu, jam 5 terus habis itu buat kode dulu, habis itu buat lapra, terus jam 12 harus udah dikumpul deadline-nya, harus ya kalau lebih bagus kan tepat deadline. Itu semuanya menantang Bu ya. Dan tapi alhamdulillah jadi bisa mengerti coding-codingan ini semua ini, terus cara menulis program dengan rapih seperti ini kan. Setiap menulis program itu menggunakan flag 8 itu menjadi rapi banget gitu. Jadi sekian hasil dari selama 5 minggu. 5 minggu ya, dari minggu ketiga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 6 minggu membuat mini project ini ya menantang sekali Bu. Menantang dan menambah, tetapi ya yang pastinya menambah pengetahuan dan wawasan untuk kami semua. Jadi kami terima kasih juga untuk Bu Nurul karena sudah saat di kelas ataupun bahkan Ibu juga pada saat hari libur Ibu Zoom gitu, mengadakan Zoom untuk menjelaskan bagaimana kita akan membuat mini project ini agar sesuai dengan perintah dan keluar dengan rapi gitu. Ibu jelaskan di kelas ataupun di Zoom. Itu terima kasih banyak Bu, dan mohon maaf apabila kode dan video yang saya buat ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.